Selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah segala hal yang harus ada dan terjadi sejak sebelum suatu kewajiban dilaksanakan. Ada syarat wajib sholat adalah beragama Islam. Hal ini dikarenakan objek yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban syariat seperti salat dan zakat adalah orang Islam, bukan orang kafir. Ini didasarkan pada fakta bahwa orang-orang kafir bukanlah objek yang dituntut untuk melaksanakan syariat. B. Sudah balik dan berakal. Salat tidak wajib atas anak kecil karena tidak ada perintah baginya. Akan tetapi, orang yang berawat dan mendidik wajib memerintahkannya untuk melaksanakan sholat sejak ia umur 7 tahun dan memukulnya saat usianya menginjak 10 tahun. Suci dari hadas kecil dan besar. Hal ini dapat dilakukan dengan wudhu, mandi wajib atau tayamum. Yang D. Mampu melaksanakan kewajiban hanya dibebankan kepada orang yang mampu melaksanakannya, sehingga orang yang tidak mampu atau orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat tidak wajib melaksanakannya. Yang E. Telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah kepadanya. Orang yang belum menerima dakwah Nabi tidak menjadi sasaran kewajiban sholat. Dari syarat wajib di atas dapat ditarik kesimpulan maka seorang yang telah menyatakan dirinya Islam wajib baginya mendirikan sholat, kecuali apabila termasuk dalam halangan-halangan yang telah digariskan oleh syara. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian daripada sholat di mana sholat itu terwujud kecuali dengannya, dan apabila sebagiannya daripadanya hilang maka sholat itu tidaklah disebut dengan sholat yang sebenarnya. Adapun rukun sholat adalah sebagai berikut. Niat mengerjakan sholat. Niat menurut Imam 4 mazhab adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan kecuali puasa. Ia tidak disyaratkan membarengkan niat dengan pekerjaan karena hal itu menimbulkan kesulitan mengingat harusnya mengawasi fajar cukup memberatkan bagi orang berpuasa. 2. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Berdiri tegak bagi yang kuasa ketika sholat fardu boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Takbiratul ihram. Takbirat yakni mengucapkan Allahu Akbar dan harus bersambung dengan niat, diucapkan dalam posisi berdiri. 4. Membaca surah Al-Fatihah menurut Imam 4 mazhab. Bacaan Al-Fatihah disyaratkan harus dibaca berbahasa Arab atau tidak diperbolehkan membaca dengan menggunakan bahasa selain Arab meskipun di luar sholat. Rukun dengan tumanina menurut Imam 4 mazhab. Bacaan Al-Fatihah disyarat menurut Imam 4 mazhab membungkuk dan mirik secara mutlak, sedangkan menurut terminologi syara rukuk berarti membungkukkan punggung dan kepala semuanya dalam sholat. Iktidal dengan tumanina menurut Imam 4 mazhab. Setelah ruku lalu bangkit dengan mengangkat kedua tangan sebatas telinga sehingga berdiri kembali sambil membaca doa tasmi. Sujud 2 kali dengan tumanina menurut Imam 4 mazhab. Sujud menurut etimologi artinya tunduk. Sujud terlaksana dengan menempelkan dahi atau hidung ke tanah atau pada sesuatu yang menempel di tanah dengan syarat sesuatu itu harus tetap seperti tikar dan sejadah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumanina menurut Imam 4 mazhab. Setelah sujud kemudian bangkit dari sujud, mengambil posisi duduk sambil membaca Allahu Akbar. Posisi kedua telapak tangan berada di atas kedua paha dekat lutut. Duduk akhir menurut Imam 4 mazhab. Mengambil posisi duduk tawarruk yakni gaya duduk dengan pangkal paha atas yang kiri bertumpu langsung pada lantai dan telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. 10. Membaca tasyahud akhir menurut Imam 4 mazhab, yaitu duduk di akhir salat meskipun tidak didahului oleh duduk pertama seperti salat yang 2 rakaat. Duduk akhir merupakan salah satu rukun salat menurut kesepakatan ulama. Karena tanpa adanya duduk akhir tidak dapat dibayangkan adanya tasyahud dalam salam. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Waktu membaca ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Selanjutnya salam. Setelah selesai berdoa pada tasyahud akhir kemudian melakukan salam yaitu menengok ke kanan sampai pipi terlihat dari belakang dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib berunturan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam 4 mazhab rukun-rukun salat ada 13 yaitu
niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat nabi pada tasyahud akhir dalam salam dan tertib. Dari 13 rukun salat tersebut harus dikerjakan secara berurutan. Apabila salah satu rukun salat yang ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah salat orang tersebut. Apabila orang tersebut lupa atau ragu ada salah satu rukun yang tertinggal, maka bisa diganti dengan sujud sahwi yang dilakukan di rakaat terakhir sebelum salam. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat secara garis besar ada 5 hal, dan ini yang disepakati oleh imam mazhab, yaitu 1. Berbicara sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dengan sengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja, kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdehem. Jika berdehem tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab selain Maliki. Setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. 3. Makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa, maka membatalkan sholat, walaupun hanya seculi roti atau seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat, baik banyak atau sedikit, dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui hukumnya. Kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan sholat, namun jika banyak dapat membatalkan sholat. Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka dapat membatalkan sholat. Jika terdiri sedikit, maka jika tidak sengaja atau lupa, tidak membatalkan. 4. Jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. 5. Tertawa berbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain 5 poin di atas, ada beberapa yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal, ada berbeda dalam hal lain. Berikut uraiannya. Mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan badannya, mendahulukan rukun pilih dari yang lainnya. B. Mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa berbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan lutut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salat, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah salat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, C. Menurut mazhab Hambali, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu 1. Banyak bergerak, 2. Kena najis yang tidak dimanfaatkan, 3. Membelakangi kiblat, 4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, 5. Sengaja membuka aurat, 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja,
8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa berbahak-bahak. 13. Berbicara baik sengaja atau tidak. 14. Makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. 15. Makan atau minum. 16. Berdehem tanpa alasan. 17. Meniup dengan mulum jika keluar suara minimal 2 huruf. 18. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Selanjutnya D. Mazhab Syafi'i. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah berbicara dengan sengaja, lupa atau tidak tahu hukumnya atau karena keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengadu, menangis dan dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. 10. Mengucapkan kalimat innalillah ketika terdengar kabar buruk. 11. Mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12. Mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 13. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. 14. Terbit matahari ketika sedang sholat zuhur. 15. Matahari menggelincir ketika sedang mengerjakan sholat Id. 16. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17. Berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Itulah beberapa pendapat hal yang membatalkan sholat menurut 4 imam mazhab, sekiranya dapat menjadi referensi bagi kita semua. Demikian yang dapat presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.